Siap-siap terkejut karena raksasa teknologi asal Tiongkok baru saja membocorkan rahasia besar tentang ponsel lipat tertipis di dunia yang bakal segera menghebohkan pasar Indonesia. Halo semuanya, hari ini kita punya kabar panas karena Huawei Mate X7 sudah dipastikan akan masuk secara resmi ke tanah air. Wah, ini benar-benar angin segar yang sudah lama ditunggu-tunggu ya. Selama ini kita sering melihat ponsel flagship Huawei hanya rilis di Tiongkok saja. Tapi kali ini Indonesia menjadi prioritas utama untuk memperkenalkan Huawei Mate X7 yang luar biasa ini. Tepat sekali, dan yang paling gila adalah bagaimana mereka berhasil membuat perangkat lipat ini menjadi jauh lebih ramping dan tangguh. Bayangkan saja, saat dilipat ketebalannya hanya 9,5 mm. Itu hampir sama dengan ponsel biasa. 9,5 mm itu tipis sekali untuk ukuran ponsel lipat. Lalu bagaimana dengan saat layar utamanya dibuka lebar? Saya penasaran apakah mereka bisa membuatnya lebih tipis lagi tanpa terasa ringkih saat digunakan sehari-hari. Nah, saat dibuka, ketebalannya menyusut drastis menjadi hanya 4,5 mm saja. Ini menjadikannya salah satu smartphone foldable tertipis di dunia. Dan meskipun sangat tipis, Huawei Mate X7 ini diklaim jauh lebih kuat berkat material revolusioner. 4,5 mm itu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan betapa ringannya ponsel ini saat digenggam. Apakah bobotnya juga mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan generasi pendahulunya? Bobotnya hanya 235 gram saja. Itu artinya dia 4 gram lebih ringan dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tangan akan merasa pegal saat menonton film berjam-jam menggunakan layar besarnya yang memukau itu. Bicara soal daya tahan, biasanya ponsel lipat sangat rentan terhadap air dan debu. Apakah Huawei memberikan perlindungan khusus untuk Mate X7 ini agar para penggunanya tidak perlu was-was saat membawanya keluar ruangan? Tentu saja, Huawei menyematkan sertifikasi IP58 dan IP59, yang artinya perangkat ini tidak hanya tahan terhadap debu dan percikan air, tapi juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dari segala arah. Luar biasa, sertifikasi IP59 itu jarang sekali kita temukan di smartphone biasa. Ini membuktikan bahwa teknologi engineering Huawei benar-benar sudah berada di level yang sangat berbeda dibandingkan para pesaingnya saat ini. Mari kita bahas bagian layarnya. Huawei Mate X7 ini dilengkapi dengan dua panel OLED LTPO berkualitas tinggi. Layar cover depannya berukuran 6,49 inci dengan resolusi yang sangat tajam untuk penggunaan harian. Dan saat dibuka, kita akan disuguhi layar utama raksasa berukuran 8 inci dengan resolusi 2416 x 2210 piksel. Pengalaman visualnya pasti akan sangat imersif dengan dukungan refresh rate adaptif. Betul, dan jangan lupakan tingkat kecerahan maksimalnya yang mencapai 2500 nits. Jadi meskipun kalian sedang berada di bawah sinar matahari langsung, semua konten di layar tetap akan terlihat dengan sangat jelas tanpa gangguan. Tapi yang paling membuat saya penasaran adalah klaim mereka tentang foldable photography. Kita tahu Huawei selalu menjadi raja di bidang kamera. Apa yang mereka tawarkan di Mate X7 ini untuk mengalahkan pesaingnya? Mereka menggunakan sistem kamera True Flagship. Kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel dengan sensor RYYB yang unik. Sensor ini mampu menangkap jauh lebih banyak cahaya sehingga foto malam hari akan terlihat sangat terang. Oh, sensor RYYB itu memang legendaris. Lalu bagaimana dengan kemampuan zoomnya? Apakah mereka masih mempertahankan lensa periskop yang canggih untuk mengambil foto dari jarak yang sangat jauh? Tentu saja, mereka meningkatkan kamera telefotonya menjadi 50 megapiksel dengan kemampuan optical zoom 3,5 kali. Ini memungkinkan kita mengambil foto dengan detail yang sangat tajam meskipun objeknya berada cukup jauh dari kita. Jangan lupakan kamera ultrawide-nya, karena untuk memotret pemandangan atau arsitektur bangunan yang megah, kita butuh sudut pandang yang sangat luas agar semua objek bisa masuk ke dalam satu bingkai foto dengan sempurna. Ada kamera ultrawide 40 megapiksel yang siap menangani kebutuhan itu. Dan untuk para pecinta selfie, Huawei memberikan dua kamera 8 megapiksel. Satu di layar cover dan satu lagi tertanam di layar utama bagian dalam. Wah, spesifikasinya benar-benar tidak main-main ya. Ini sepertinya akan menjadi ancaman serius bagi brand lain di Indonesia. Kira-kira kapan tanggal peluncuran resminya dan berapa harga yang akan dibanderol untuk pasar lokal? Untuk tanggal pastinya memang masih dirahasiakan, tapi mereka sudah memberikan kode keras bahwa peluncurannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Mereka mengajak semua konsumen untuk terus memantau akun media sosial mereka agar tidak ketinggalan. Saya sudah tidak sabar ingin segera memegang langsung perangkat ini. Desain yang sangat ramping dan kamera kelas atas benar-benar kombinasi maut yang sulit untuk ditolak oleh siapapun yang menyukai teknologi mutakhir.
Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Huawei Mate X7 ini layak untuk ditunggu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, karena kita sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan tentang kembalinya flagship Huawei ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol suka jika kalian menyukai pembahasan kali ini. Bagikan video ini ke teman-teman kalian dan pastikan kalian sudah berlangganan saluran kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran dan selalu ikuti perkembangan inovasi masa depan hanya di sini.